Inilah kami, Universitas Brawijaya. Panji Kebanggaan Nusantara. Catatan kejayaan berawal dari Balai Kota Malang. Dimulai dengan gagasan pembentukan perguruan tinggi untuk mencetak cendekia bangsa. Diprakarsai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada 10 Mei 1957, tepatnya saat pertemuan tokoh masyarakat dan pemerintah Kota Malang saat membahas rencana pembentukan universitas milik Kota Praja. Semangat kebersamaan ini diawali pada tahun 1961 hingga 1964 sebagai langkah penggabungan Universitas Kota Praja Malang berganti nama menjadi Universitas Brawijaya. Penamaan ini dilakukan oleh sang proklamator, Presiden Insinyur Haji Soekarno. Kemudian tahun 1965 hingga 1968 bertepatan dengan peristiwa pemberontakan G30S PKI pada tahun 1965, seluruh perguruan tinggi bergolak, tidak terkecuali Universitas Brawijaya. Seluruh aktivitas universitas ini berhenti dan terjadi penetapan presidium. Para pemuda harapan bangsa ini bekerja mulai 7 April 1966 dan Universitas Brawijaya kembali aktif pada 12 April 1966. Universitas Brawijaya melangkah memasuki masa pembangunan atau pembangunan 5 tahun pada tahun 1969. Pada tahun 1998 hingga 2005, Universitas Brawijaya mendapat persetujuan Dirjen Dikti untuk menjadi perguruan tinggi otonom. 2006 hingga 2021 merupakan tahap yang dijalani Kampus Biru menuju Entrepreneurial University atau EU. Semangat ini selaras dengan penetapan UB menjadi Badan Layanan Umum pada tahun 2008. Entrepreneurial University merupakan wujud semangat Civitas Akademika untuk menghasilkan lulusan yang mandiri dan berjiwa pelopor. Dan inilah semangat kami di era globalisasi. Semangat untuk berkontribusi seraya terus berbenah diri. Universitas Brawijaya sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Saya mengajak seluruh warga Universitas Brawijaya untuk menyambut dengan baik tentang Universitas Brawijaya dijadikannya perguruan tinggi berbadan hukum. Insya Allah PTNBH ini akan dimulai pada awal Januari tahun 2022. Saat ini Universitas Brawijaya sudah menunjukkan arah yang sudah benar, mengarah kepada World Class University atau universitas kelas dunia yang disarankan oleh atau diamanatkan juga oleh pemerintah. Oleh karenanya, saya mengajak untuk meningkatkan kinerjanya, menyongsong Universitas Brawijaya menjadi perguruan tinggi kelas dunia. Saat ini Universitas Brawijaya ada 7 subjek yang sudah masuk kelas dunia dari 12 subjek versi Time Higher World University Ranking. Dan sudah ada 41 program studi yang sudah terakreditasi internasional. Saya berharap juga tahun depan ada 60 program studi yang terakreditasi nasional. Oleh karenanya, mari kita kompak bareng-bareng untuk meraih kejayaan Universitas Brawijaya ke depan untuk menjadi perguruan tinggi kelas dunia. Dibagi dalam 4 tahap, inilah langkah realisasi pengembangan UB sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum. 2021 hingga 2024. Awal pijakan sebagai perguruan tinggi negeri dengan penguatan kelembagaan. 2024 hingga 2029. Tahapan 5 tahun berikutnya dalam hal mutu dan kualitas institusi serta kelengkapan data informasi. 2029 hingga 2034, semangat ekspansi inovasi
menjadi sasaran utama pada tahapan ini bagi Universitas Brawijaya. 2034 hingga 2039, puncak dari semangat keberhasilan direncanakan dengan kehadiran Universitas Brawijaya sebagai Agent of Economy Development pada periode ini. Keempat tahapan inilah yang diformulasikan dengan elemen terintegrasi GIRAF, Governance, Innovation, Reputation, Alumni, Faculty, Fund, and Efficiency. Konsep GIRAF untuk pengelolaan perguruan tinggi otonom yang mudah, efektif, dan efisien. Konsep ini berfungsi untuk mengarahkan mindset seluruh stakeholders di lingkungan UB sebagai autonomous way of thinking melalui proses pengintegrasian elemen pengelolaan pendidikan tinggi. Dengan demikian, GIRAF muncul sebagai aktualisasi semangat Autonomous University yang diemban oleh UB dalam statusnya sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Marilah kita bersama wujudkan kampus biru kebanggaan Universitas Brawijaya menjadi permata bangsa. Wahai cendekia muda para penerus bangsa, melangkahlah bersama kami, Universitas Brawijaya yang tak letih untuk terus berkarya.